Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmatnya kita diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman, yakni Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaatnya mengalir di yaumul akhir nanti. Perkenalkan, saya Nazul Zartunisa dengan NIM 2313448 kelas BKI 1B. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah ilmu dakwah. Baik, izinkan saya untuk berceramah tentang sabar dalam menghadapi ujian. Dalam menjalani kehidupan ini, ada banyak sekali peristiwa yang dialami, mulai dari yang baik dan menyenangkan sampai dengan yang tidak mengenakan. Begitupun juga peristiwa tersebut tidak bisa kita pilih dan pilah. Peristiwa semuanya akan datang silih berganti. Tidak sedikit juga peristiwa yang tidak mengenakan sering kita alami. Peristiwa seperti itulah yang benar-benar akan menguji keimanan kita masing-masing. Apakah kita sabar dalam menjalaninya atau kita malah sibuk mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian tersebut akan datang terus-menerus. Hal ini karena setiap ujian yang datang adalah kiriman darinya. Dan Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa kita mampu untuk menjalaninya. Bahkan Allah sendiri telah mengatakan tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan hamba tersebut. Ujian-ujian yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan ini akan menjadi pahala dan meningkatkan derajat kita di hadapannya. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ma yusibbul mu'mina min syauqatin fama fawqaha illa rafa'ahu Allahu biha darajatan aw hatta anhu biha khati'ata. Yang artinya, tidak ada satupun musibah cobaan yang menimpa seorang muslim berupa duri atau yang semisalnya, melainkan dengannya Allah akan mengangkat derajatnya atau menghapus kesalahannya. Hadis riwayat Muslim. Dengan catatan, kita harus sabar dalam menjelajahi ujian-ujian tersebut. Dengan penuh kesabaran, Allah akan menjadikan ujian tersebut menjadi sebuah anugerah yang maha dahsyat. Sejatinya, Allah Subhanahu wa taala akan menguji hambanya dengan ujian-ujian yang berbeda. Ada yang diuji dengan harta benda, ketakutan akan kelaparan, dan yang lainnya. Sebagaimana yang terdapat pada Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wa anfusi wa samarat wa bassiris sabirin. Yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Sebagai seorang muslim yang baik dan merasa beriman, tentu kita harus bisa berlaku sabar atas apapun yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Sabar sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Pertama adalah sabar dalam menaati semua perintah dan larangannya. Yang kedua adalah sabar dalam menghadapi musibah yang diberikan. Dan yang ketiga adalah sabar akan ujian kesenangan. Jadi, jangan mengira bahwa sabar hanya harus dimiliki oleh orang-orang yang tampaknya mempunyai hidup yang sengsara saja. Karena sebenarnya kesenangan pun bisa jadi termasuk ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kesenangan tersebut akan membuat
hambanya semakin menaati Allah Subhanahu wa taala atau malah sebaliknya. Oleh karena itu, marilah kita berupaya untuk selalu sabar menerima ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari ceramah tersebut adalah Allah memberi cobaan atau musibah kepada para hambanya, dan kita sebagai hambanya hanya bisa berusaha dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Jika kita diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus tetap berpositive thinking bahwa Allah sayang pada kita, Allah ingin kita selalu mengingatnya, dan Allah ingin mengajarkan kita untuk selalu sabar dalam menghadapi cobaan. Sekian ceramah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah selalu menjadikan kita hamba yang selalu sabar agar menjadi orang-orang yang dicintainya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.